kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan datang bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa besar yang berpengaruh. Tetapi yakinlah, kadang kesempatan itu datang pada saat terjadi masalah atau hal yang menantang. Ya. Kalau kita diam saja, ya, kita tidak pernah melihat dunia luar, maka kita akan terus diam. Ya. Tetapi pada saat kita dihadapkan pada sebuah tantangan dan kita merespon dengan tepat, maka boleh jadi kita akan berubah untuk menjadi besar. Situasi AUKUS itu saya ibaratkan seperti itu. Jumpa lagi di Provokasi Cabang, obrolan yang membahas mulai dari harga emas sampai politik luar negeri. Kali ini kita kembali akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Robby Nur Hadi. Sehat dok ya? Semoga sehat terus, terlindungi terus, dan semakin provokatif. Ya, jadi ini kalau nggak salah sekarang ini sebenarnya di sekitaran Indonesia itu sedang terjadi sesuatu yang tidak bisa dipandang remeh ya dok ya. Sesuatu yang berhubungan dengan hubungan diplomasi atau hubungan internasional dalam konteks global kayak. Oh ya, biar nggak salah paham ya, Dr. Robby ini memang beliau basisnya sebenarnya adalah ilmu hubungan internasional ya dok, dan terorisme seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya, nanti mungkin bisa diklik di video kita. Salah satu konsen beliau dalam memandang terorisme dalam konteks hubungan internasional dok ya. Nah makanya kali ini kita akan coba ngomongin politik luar negeri dengan beliau sebagai dosen hubungan internasional Universitas Nasional. Nah, dok, jadi ini beberapa hari belakangan kebetulan saya yang nggak terlalu perhatian sama hal-hal di luar negeri kok baca berita, ada beberapa tayangan dari televisi, tapi sekilas-kilas mereka itu meributkan AUKUS. Kok kayaknya seru banget itu dok. Itu apa sih dok AUKUS itu dok? AUKUS ini adalah fakta pertahanan baru. Fakta pertahanan baru yang melibatkan Australia. AU-nya itu Australia. Lalu ada UK, ya, dalam hal ini adalah Inggris, dan US terakhirnya itu adalah United States atau Amerika Serikat. Jadi AUKUS ini memang satu berita penting di dunia internasional, sebab ini adalah pembentukan fakta pertahanan baru yang melibatkan 3 negara, dan memang baru tanggal 15 September 2021. Masih hangat? Masih hangat. Masa corona belum selesai, justru kemudian muncul satu aliansi pertahanan baru yang tentu saja ini bukan berarti nggak ada apa-apanya. Biasanya aliansi pertahanan itu dibangun karena menjadi bagian dari respon terhadap sesuatu yang dianggap penting. Mengancam gitu? Mengancam. Karena kalau nggak penting, untuk apa mereka membangun fakta pertahanan? Bukan membuat klub arisan kan? Yang santai kan? Betul. Tapi ini membuat klub pertahanan. Klub pertahanan. Dan yang menjadi serius adalah fakta pertahanan ini memperkuat pembangunan kapal selam nuklir. Kapal selam nuklir bagi Australia atau di Australia oleh Amerika ya, terutama ya, dan tentu dengan dukungan Inggris. Jadi ini memang persoalan yang serius karena pertama fakta pertahanannya itu sendiri, yang kedua istilah nuklir yang melekat ya pada apa yang akan dibangun dari kapal selam. Itu masalahnya. Oleh karena itu memang ini menjadi penting untuk menarik kenapa dia kemudian terbangun dan untuk apa. Nah, ini dan bagaimana kemudian dampaknya bagi Indonesia. Nah, itu untuk apa itu? Ya, kalau ingat istilah fakta pertahanan, kita kan jadi ingat kembali ingat kita dilempar ke masa lalu, zamannya waktu masih ada si tegang Cold War antara blok barat dan blok timur. Barat membentuk NATO, timur membentuk Fakta Warsawa. Itu apa kayak gitu dok?
situasinya? Iya, Gimana? selalunya memang ya pembentukan fakta pertahanan itu bagian dari proses di mana kelompok negara-negara ingin mempertahankan pengaruh di dunia atau hegemoni di dunia. Ya dulu perang dingin kan juga begitu. Bagaimana Amerika ya kan dan blok baratnya dan kemudian Uni Soviet dengan blok timurnya. Nah, kita sama-sama tahu bahwa kisah ini sudah selesai. Namun yang tidak selesai adalah kecenderungan negara-negara, ya, terutama dalam mengembangkan national interest-nya, yang selalu ingin menjadi sebutlah negara core state, ya, atau negara yang adik kuasa gitu. Adik kuasa, ingin memimpin, ya, ingin memiliki pengaruh yang besar gitu. Dan ini kan berproses cukup lama Amerika, ya, lalu kemudian muncul Cina atau Tiongkok kan, gitu, dengan segala proses akrobatiknya yang kemudian tentu ini dilihat sebagai bagian dari perlombaan pengaruh dan pembangunan hegemoni di antara masing-masing. Oleh karena itu, ya, menurut saya kehadiran AUKUS ini lebih dari sekedar perang dingin. Ya. Lebih dari sekedar perang dingin. Ya, sebab ini sudah muncul satu bentuk dalam tanda kutip, ya, eksistensi perlawanan yang jelas, ya, terhadap tentu Tiongkok, kekuatan, ya. Tiongkok pada hari ini, ya. Itu kenapa, ya, AUKUS ini tidak bisa dilihat sederhana, ya, bagi banyak negara, apalagi bagi Indonesia. Dekat banget soalnya. Dekat banget. Iya. Bahkan kan di dalam negeri Australia sendiri itu kan terjadi perdebatan soal AUKUS ini. Gitu. Artinya sebagian mereka tentu khawatir bahwa kemudian ini akan membawa Australia pada posisi yang semakin tidak aman, ya. Karena dia sudah masuk dalam penegasan diri dalam tanda kutip, ya, untuk berperang. Dan itu tentu membuat posisinya bukan hanya dia hanya sekedar, ya, menjadi basis pembangunan sistem pertahanan di wilayah Pasifik, tapi juga dia akan menjadi mungkin garda terdepan dalam proses perang saat nanti kalau itu terjadi. Kalau terjadi perang. Ya, itu yang kemudian dikhawatirkan di dalam negerinya Australia itu. Perang dengan Tiongkok. Iya, jelas. Atau dengan karena yang dihadapi AUKUS, fakta pertahanan AUKUS ini kan dibangun untuk mengantisipasi itu, ya. Apa bahasanya depasnya? Mengantisipasi atau apa? Berjaga-jaga. Bukan mengantisipasi lagi, ini sudah merespon. Udah merespon lagi? Merespon, ya. Kita tahu kan bahwa Tiongkok ini adalah satu negara yang sebutlah kemudian menguat, ya. Memang luar biasa. Kalaulah Amerika itu masih ditempatkan sebagai ranking pertama, dia itu seakan-akan menjadi runner up, ya, dan mungkin boleh jadi imbang dan lain sebagainya, gitu. Dan ini kan kemudian membuat Tiongkok lebih memperkuat sistem persenjataannya, militernya, bahkan tentu tindakan-tindakan politiknya, terutama di wilayah yang mereka klaim di Laut Cina Selatan itu, yang oleh Indonesia disebut Laut Natuna Utara, kan, gitu. Dan itu banyak menyinggung negara termasuk Indonesia, gitu. Ya. Dan tentu kita harus pahami juga bahwa Amerika ini sebelumnya adalah orang yang atau negara yang merasa sebagai polisi dunia, hegemoninya kuat, gitu. Sehingga pada saat ada proses katakanlah manuver politik dari negara seperti Tiongkok, ya tentu pilihannya adalah bagaimana tetap menjadi bagian dari polisi dunia untuk proses melakukan stabilisasi atau penertiban dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian dengan ada fakta pertahanan ini sebenarnya menunjukkan bahwa boleh jadi Amerika tidak sekuat dulu, ya. Tidak sehegemonik dulu, gitu. Ya, ini yang kemudian harus kita lihat, ya. Apakah kemudian ekonominya yang melemah atau dan itu berpengaruh terhadap pembiayaan operasional militernya di banyak negara, termasuk penarikan pasukan di Afghanistan yang belum lama. Bukan, indikasi Amerika tidak sekuat dulu itu terlihat dari apa? Dari
Ya, terlepas dari sebab-sebabnya mereka ya, kita nggak tahu indikasinya hal yang paling memungkinkan untuk melihatnya adalah bagaimana anggaran perangnya ya gitu, dan ekonominya yang kemudian bisa mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah indikasinya misalnya penarikan pasukan-pasukan Amerika di beberapa wilayah di Timur Tengah atau di Afghanistan kan. Itu terakhir Afghanistan kemarin ya. Ya boleh jadi salah satu penjelasannya adalah soal biaya itu gitu. Nah, tentu ini juga kan akhirnya berpengaruh kepada positioning Amerika di wilayah Pasifik atau wilayah Asia Tenggara. Nah, kembali ke soal AUKUS, AUKUS tentu saja ya kalau ditanya ini kepentingan siapa, jelas ini kepentingan Amerika secara utama ya, meskipun tentu Australia juga punya kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan. Karena sebelum ada Fakta AUKUS ini, Australia kan dengan Perancis juga punya perjanjian yang sempat ditandatangani tahun 2016 kan, yang kemudian dibatalkan. Ya, tentu penguatan pembangunan sistem pertahanan ya dengan Perancis. Dengan Perancis. Ditandatangani 2016. 2016 itu. Karena Perancis kan juga punya banyak wilayah yang harus diamankan di wilayah Pasifik ya. Gitu. Sehingga ini satu hal yang harus juga dilihat ya. Artinya bahwa fakta AUKUS ini tidak ujuk-ujuk ya, tetapi dia ada pertemuan beberapa kepentingan, yaitu tentu Amerika berhadapan dengan Tiongkok ya gitu. Kemudian Australia yang memang juga ingin menjaga kawasan Pasifik ya gitu. Dan memang momentum tahun ini adalah momentum di mana ini menjadi bagian dari proses yang tidak terpisahkan dari gagalnya katakanlah upaya pembangunan penguatan pertahanan antara Australia dengan Prancis gitu. Yang kemudian gagal gimana itu? Mereka sama-sama ingin membangun kekuatan kapal selam ya. Gitu. Kemudian ada faktor-faktor lain misalnya seperti mungkin ketidakcocokan dalam perencanaan ABCD ya gitu. Seperti misalnya mungkin anggarannya yang dianggap terlalu mahal dan lain sebagainya. Lalu kemudian National Interest Australia ingin tetap ini dijalankan, maka kemudian merubah mitra. Jadi bahasanya mungkin pucuk berganti mitra. Ya. Seperti seakan-akan pucuk dicinta ulam pun tiba kan ya. Gitu. Jadi Australia yang mengalami kebuntuan kerjasama dengan Perancis dalam pembangunan sistem pertahanannya, alutsistanya gitu. Lantas kemudian Amerika punya kepentingan untuk membangun aliansi. Maka diberikanlah gitu atau diklopkanlah ya kan kepentingan-kepentingan ini gitu sehingga AUKUS itu terbentuk. Oh sebentar, jadi yang mengerjakan teknologi kapal selam nuklirnya Australia ini sekarang Amerika? Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris. Prancis tapi nggak ada, Dok, di AUKUS ini? Karena sudah dibatalkan. Ya, jadi dia nggak ada kan di sini, istilah nggak punya peran kan, tidak punya peran kan, berarti teknologinya jadi semacam berganti mitra gitu ya, berarti ganti rekanan lah kalau di bisnis kan. Gitu. Nah, oleh karena itu memang ya. Jadi ini yang kemudian menarik dari pembentukan AUKUS ini. Satu sisi dia bicara tentang upaya stabilisasi kawasan untuk merespon sikap akrobatik Cina misalnya ya di kawasan Pasifik, ya, Asia Tenggara dan sebagainya. Namun di sisi lain ada sebutlah interaksi internasional ya antara Australia dengan Prancis ya, dan tentu akhirnya sekarang melibatkan beberapa negara Uni Eropa gitu ya, yang akhirnya mengalami ketegangan-ketegangan. Dan ini tentu saja akan memunculkan paling tidak ya potensi munculnya blok lain ya di luar Amerika AUKUS Cina ya kan? Di luar AUKUS dan Tiongkok itu. Ya, boleh jadi yang dimotori oleh Prancis ya. Dan itu kemungkinan melibatkan Uni Eropa yang dimotori oleh Prancis itu. Bisa begitu, tetapi juga yang saya khawatir adalah tentu saja ini adalah celah yang bisa digunakan oleh China, Tiongkok untuk membangun kolaborasi kan, aliansi. Karena tidak suka kan akhirnya terhadap grupnya AUKUS ini. Jadi berangkat dari situasi ketidaksukaan yang sama, tapi berangkat dari alasan yang berbeda ya. Jadi kalau Prancis ini karena gagalnya kerjasama, China memang karena ada kepentingan berhadapan itu dan mereka kemungkinan bisa
Ya, menjalin komunikasi. Meskipun tentu saya yakin bahwa kedewasaan Prancis ya dalam melihat persoalan yang lebih signifikan di Pasifik mungkin tidak sesederhana itu untuk kemudian membangun aliansi dengan Cina. Dengan Cina, ya. Sebab mereka adalah, atau Prancis ya tentu saja, adalah negara-negara yang concern menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Itu jadi ada, tetapi saya masih melihat potensi kedewasaan dari Prancis untuk tidak terlibat. Oke, belok dikit deh, Dok. Ini soal Prancis nih. Dia punya kepentingan juga di kawasan Pasifik ini. Ya, kita harus lihat sejarah bahwa Prancis ini kan dulu punya banyak negara jajahan kan di wilayah Pasifik Asia ini. Gitu. Jangan lupa bahwa beberapa negara di Asia Tenggara juga sebutlah misalnya wilayah selatan Thailand dan sekitarnya, itu kan dulu juga pernah ada penetrasi Prancis yang bertukar guling dengan Inggris ya, yang sekarang menjadi Borneo kan, atau Sabah Sarawak dan sebagainya. Itu dulu Prancis di situ. Ya, Prancis dan Inggris itu kan dulu sama-sama melakukan katakanlah pemetaan wilayah kolonialisasi gitu, termasuk beberapa negara lain di wilayah Pasifik. Dan itu tentu saja mewajarkan kalau kemudian mereka memanfaatkan itu untuk tetap memiliki pengaruh, membangun hegemoni ya. Karena walau bagaimanapun negara-negara itu adalah negara-negara yang punya suara di PBB ya, yang bisa digunakan untuk mendukung posisi Perancis dan lain sebagainya. Gitu. Jadi larinya adalah ini bicara soal tentang kepentingan nasional setiap negara. Tapi kalau dari kacamata, menurut Dr. Robby, dari kacamata hubungan internasional itu memungkinkan nggak kalau Prancis Tiongkok, memungkinkan tidak? Dalam hal kerjasama untuk menghadapi AUKUS ini, memungkinkan enggak? Iya, yang seperti tadi saya bilang bahwa kemungkinan itu tetap ada kalau kemudian celah konfliknya ya digosok banyak oleh Cina misalnya, gitu. Tetapi dengan melihat latar belakang misalnya perjanjian Perancis dengan Australia kan sebenarnya concern-nya sama, bagaimana membendung pengaruh Tiongkok juga gitu ya, termasuk mungkin ideologi yang tidak relevan dengan Prancis ya, gitu. Seperti sebutlah komunis misalnya, dan upaya menjaga stabilitas kawasan. Kalau dilihat dari substansi itu, sepertinya memang tidak memungkinkan ya kalau lihat substansi sepertinya. Ya. Tapi kalau lihat dari kekecewaan terutama dalam hubungan kerjasama dagang dan lain sebagainya kan tidak menutup kemungkinan kan, Dok? Ya kan dalam dagang bisa aja begitu. Kadang kan untuk menutupi rasa malu ya protes muncul, itu wajar. Jadi kan kekhawatiran kalau menurut saya ya, Dok ya, lihat dari beberapa informasi atau berita itu kan yang dikhawatirkan dari Cina kan kalau nggak salah sebenarnya kekuatan dagangnya kan awalnya itu ya. Ya, nah ini juga yang sebenarnya penting untuk melihat bahwa kisah AUKUS ini bukan yang tiba-tiba. Ya, jadi ceritakan, Dok. Tapi coveringnya coveringnya adalah ini tentang perebutan pengaruh ya di dunia ya, antara negara-negara kuat ya. Dan perang dagang itu menjadi salah satunya. Ya, kan, gitu. Tentu kita berharap bahwa perang dagang ini adalah cara penyelesaian pertarungan pengaruh yang elegan kan ya di antara dua negara besar yang larinya atau bahasanya kerugiannya bisa dilokalisir di wilayah ekonomi kan gitu. Tapi rupanya ini tidak selesai gitu. Kemudian merembet ke masalah pengaruh militer dan lain sebagainya ya. Dan memang satu hal ya yang selalu berkelindan adalah seringkali kekuatan ekonomi itu dia akan akan memperkuat ya postur pertahanan sebuah negara. Jadi selalunya pertumbuhan ekonomi itu satu negara dia akan memperkuat alokasi anggaran militer. Dan itu yang terjadi pada Cina. Kuat sekali ya. Nah, masalah bagi hubungan internasional adalah saat terjadi alokasi penguatan anggaran pertahanan satu negara, itu cenderung akan memancing penguatan anggaran pertahanan negara lain, terutama yang berdekatan atau yang memiliki kisah konflik yang berdekatan. Kedekatan secara geografis maupun historis ya? Historis ataupun histori konflik. Ya. Nah,
Nah, masalahnya lagi-lagi adalah bahwa penguatan anggaran pertahanan ini ya larinya kan penguatan postur, dan itu akan berujung paling tidak sedikitnya rasa percaya diri, dan itu memunculkan tindakan-tindakan manuver militer, dan itu yang terjadi pada Cina. Itu yang tadinya mungkin tidak pernah menyentuh ke wilayah Laut Cina Selatan itu, karena itu namanya ada Cinanya, ya, kemudian diklaim, ya kan, dan itu bertabrakan dengan kepentingan nasional negara lain. Gitu. Dan karena merasa kuat, misalnya ya diperkuat saja manuver itu, gitu. Nah, akhirnya kan endingnya adalah kuat-kuatan secara militer. Nah, itu yang kemudian tidak selesai. Gitu. Mestinya kan ini bisa diselesaikan dalam perundingan, kan, diplomasi dan lain sebagainya. Tapi karena tidak selesai, pada akhirnya pilihan tindakan militer, ya, atau upaya membangun bargaining position kekuatan militer itu akhirnya tidak terelakkan. Nah, AUKUS ini menjelaskan persoalan itu. Nah, saya tentu memberi catatan penting, ya, kepada kita sebagai warga Indonesia, sebab AUKUS ini adalah bentuk kegagalan perundingan. Kegagalan perundingan dalam penyelesaian melalui perundingan, maksud saya. Penyelesaian konflik kepentingan antara dua kutub ini tadi. Iya, dan itu artinya eskalatifnya ke arah kemungkinan, ya, istilahnya benturan militer. Konfrontasi militer. Itu konfrontasi militer. Nah, kalau dalam bahasa konflik, tangganya sudah naik, nih, ya kan? Sudah, iya, dengan dibentuknya fakta ini. Ancamannya sudah menaik. Nah, itu yang kemudian saya ingin kita sama-sama sadar. Kenapa? Sebab, ya, saat tangga konflik ini sudah menaik antara Cina dan kawan-kawannya, dan Amerika dan kawan-kawannya, kita harus paham bahwa posisi Australia itu ada di bawah Indonesia, di wilayah selatan, kan? Iya, betul. Cina ini ada di wilayah utara. Kalau terjadi perang, ya, dengan basis pertahanan AUKUS di Australia, dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan misalnya, pertanyaannya itu peluru, ya, atau bahkan mungkin nuklir, itu mau lewat mana? Ya lewat perairan kita. Pasti lewat perairan Indonesia. Iya. Kapal selam lagi masih di bawah, ya. Ke udara, ya juga mungkin pasti melewati udara Indonesia. Artinya apa? Ada persoalan yang kemudian kita harus lihat ini, ya, secara waspada, bahwa konflik dua kelompok ini cenderung akan merugikan Indonesia. Kita akan cenderung jadi korban karena kita ada di arenanya, arena perangnya. Ya, kita di tengah-tengah, kan, berarti kita itu, kan, ada di tengah-tengah, itu masalahnya. Nah, tentu ya, dengan adanya AUKUS itu kan akan membuat ketegangan semakin menguat. Kita bisa lihat bagaimana komentar pemerintah Tiongkok, ya kan, dan pemerintah negara-negara yang lain, gitu. Semuanya memberikan kata kunci yang sama, kekhawatiran. Itu hal yang lebih eskalatif, ketegangannya, konfliknya, dan lain sebagainya. Kalau ini kemudian terus, ya, menegang, ya, bukan melandai, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal yang kita tidak harapkan, yaitu perang di antara dua kelompok ini. Mereka akan perang di mana? Ya, di area itu. Pasti kita kecipratan. Nah, kita boleh jadi arena peperangan. Nah, karena itu posisi Indonesia sekarang hari ini menjadi sangat penting. Penting sekali, dong. Ini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat, ya, warga negara Indonesia, bahwa kita menjadi sangat penting posisinya untuk satu, ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi istilahnya the sitting duck, arena bancakan. Kita, baik warga negara, partai politik, ormas, ya kan, elit politik, bahkan pemerintah, ini akan menjadi fokus target, ya, dua pihak ini untuk mempengaruhi kita saat ini. Ya, tentu kepentingannya adalah bagaimana masing-masing membawa kepentingannya agar kita mendukungnya. Itu dengan berbagai cara. Bisa dengan operasi intelijen, ya kan, gitu.
bisa juga dengan propaganda media, sosial media terutama nih gitu. Bahkan mungkin kaum milenial akan disasar dan lain sebagainya. Nah, saya pesannya satu saja, kita perlu sadar ini. Kita perlu sadar bahwa kita posisinya sekarang memungkinkan untuk kita dipengaruhi, ya, mendukung salah satunya. Sementara tindakan yang kita kehendaki adalah kita ingin menghentikannya. Ya. Politik bebas aktif kita, komitmen kita untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kan menegaskan bahwa kita harus menjadi negara pembangun perdamaian. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya di satu sisi kita menjadi negara yang berpotensi menjadi arena peperangan, tetapi kita juga bisa menjadi negara yang memungkinkan untuk bisa ya membuka ruang menjadi pihak yang mendialogkan. Nah, ini juga satu peran yang penting. Biasanya kan fungsi-fungsi ini dilakukan selama ini oleh Amerika terhadap negara-negara kecil lainnya, kan, gitu, atau negara-negara konflik lainnya. Nah, ini karena yang sekarang berantemnya adalah dua-dua negara besar. Gitu, dan karena posisi kita menjadi penting, maka kita bisa meleverage diri ya menjadi besar karena kepentingannya, gitu. Dan dengan demikian tentu saja ini peluang bagi Indonesia untuk kita bisa menggandeng masyarakat dunia agar potensi konflik ini, potensi perang ini, ya, itu bisa tercegah. Ya. Tapi kalau nggak salah kemarin itu Perdana Menteri Australia Scott Morrison ya, itu sudah menghubungi Presiden Jokowi kalau nggak salah, dia menjelaskan. Saya baca di beberapa berita itu dan saya nggak tahu respon dari Jokowi sebagai Presiden, kepala negara, kepala pemerintahan itu seperti apa. Cuman kan ada juga beberapa beberapa kabar yang menyebutkan bahwa ketika Perdana Menteri Australia hendak berkunjung ke Indonesia, ternyata berbenturan dengan jadwal kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa daerah sehingga dibatalkan. Nah, itu ada beberapa media ya, Dok ya, yang menyatakan bahwa Jokowi tidak menolak kedatangan Perdana Menteri Australia yang menurut mereka itu untuk mengklirkan masalah ini dengan Indonesia. Itu gimana menurut Dok? Jelas Indonesia akan melakukan itu. Kalau saya dalam posisi yang sama dengan Pak Jokowi, saya akan melakukan itu. Sebab pertemuan itu khawatir dilihat sebagai bentuk dukungan. Dukungan. Itu kan yang kemudian akan mementahkan posisi Indonesia untuk menjadi negara pendamai. Oleh karena itu memang menurut hemat saya memang tidak ada dulu ya pertemuan dengan negara-negara konflik ya, di luar wilayah, di luar koridor kita untuk mendamaikannya. Gitu. Bukan mendukung salah satunya. Tapi kan dengan menolak itu bukannya malah nanti muncul kesan bahwa Indonesia mendukung Cina sebagai pihak yang berhadapan dengan AUKUS. Kita punya banyak cara untuk berdiplomasi. Ya saya ambil contoh ya, ini kisah dulu lah. Misalnya dulu itu di era Presiden Megawati, ya, waktu itu Taiwan kalau nggak salah Presiden Chen Shui-bian misalnya ya, itu kan meminta untuk Indonesia menerima Taiwan ya, kedatangannya. Ya. Tapi kan kita tahu Cina waktu itu menganggap bahwa Taiwan menjadi bagian dari wilayahnya dan melarang kita untuk menerimanya. Ya kan? Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengakomodir permintaan Taiwan tanpa kemudian Cina merasa harus marah gitu ya? Ya ini sih kisah dulu ya. Gitu. Saya kira wajar kalau kita ungkap sebagai sebuah pembelajaran di mana kita tidak menerima Taiwan saat itu secara formal kenegaraan, tetapi kita bisa menerimanya dalam diplomasi liburan di Bali misalnya. Gitu. Akhirnya apa? Dua-dua kepentingan kan terakomodir dan tidak konflik sama sekarang. Itu contoh ya. Nah, konteks hal yang sama, ya, diplomasi hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan oleh kita kepada dua negara ini. Dan jangan heran ya kalau kemudian di level pemerintahan negara-negara ini akan berlomba membangun pengaruh ke Indonesia. Misalnya yang terbaru ya, Amerika ini kan sekarang menawarkan dukungan teknologi terhadap penguatan pembangunan pesawat tempur yang sedang dilakukan
dikerjasamakan antara Indonesia dengan Korea Selatan kan, itu yang kita sebut dengan IFX ya atau KFX itu ya, itu yang sudah berlangsung ya itu sekarang. Ya sudah, pembangunannya sudah berlangsung dan terkendalanya itu kan karena ada teknologi yang diperlukan ya dari dukungan Amerika, dan sekarang Amerika menawarkan itu. Ini contoh bahwa pada situasi hari ini Indonesia posisi tawarnya menjadi meninggi, sehingga apa yang kita tidak perlukan pun ditawarkan, tapi memang kita butuhkan juga gitu. Nah pada saat yang sama kan kita juga, maksud saya Indonesia punya banyak kerjasama ekonomi dengan Tiongkok kan ya. Yang paling sederhana KCIC kan ya, kereta cepat ya. Itu kan jelas itu. Jadi sebenarnya kita mesti menjaga dua kepentingan ini, tentu dalam konteks perdamaian ya, gitu. Ya kita menerima, ya. Bahkan Perancis kan hari ini diberitakan memberikan bantuan vaksin ya, gitu, pada Indonesia. Betul. Ini mengindikasikan, ini menjelaskan kepada kita ya sahabat-sahabat Indonesia bahwa kita sekarang sedang dilihat penting oleh negara-negara di dunia. Sehingga semua berusaha merayu. Semua berusaha merayu. Kalau misalnya dikasih wortel nggak mau, bisa aja dikasih stick kan ya. Iya. Kalau nggak dikasih carrot. Nah sekarang mereka masih menawarkan wortel, ya. Masih menawarkan carrot, sesuatu yang masih manis. Kalau misalnya kepentingan mereka menguat, bisa aja melakukan tekanan-tekanan yang mungkin ya membuat kita agak perlu sedikit waspada ya. Poinnya satu ya, dialog ini menurut saya adalah saya ingin membangun kesadaran bahwa ya, ini jendela kami tentu di Hubungan Internasional UNAS ya, membuka jendela bagi publik untuk melihat situasi hari ini dalam konteks dunia internasional. Dan kami mendelivery katakanlah tayangan tentang situasi dunia yang ada kaitan jelas dengan Indonesia saat ini, untuk kita bisa mengambil langkah-langkah. Paling tidak kita mulai dengan kesadaran ya bahwa ada satu situasi di mana kita potensi menjadi the sitting duck tadi itu, dan kita perlu sadar kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus tetap menunjukkan jati diri sebagai bangsa damai ya. Saya hari ini sengaja pakai baju batik nih, kan? Ya, saya juga semi batik ini. Ya, pertama selain hari batik kan. Ya. Yang kedua, batik itu adalah Indonesia banget. Gitu. Betul. Kita ragam ya, tetapi pada saat dia disatukan, dia menjadi indah. Betul. Dan dalam dunia strategi, batik itu menjadi penting. Orang susah membaca. Membaca apa karena sih yang jelas dari pola itu. Justru kemampuan musuh tidak mampu membaca kita adalah kemenangan 50% kita. Oh gitu ya, ketidakmampuan musuh membaca kita adalah kemenangan 50% kemenangan kita. Jadi oleh karena itu, jadilah batik Indonesia hari ini untuk menengahi potensi konflik di dunia saat ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita memahami negara-negara yang konflik itu, atau sebutlah misalnya potensi yang kita sedang tangani. Kalau kita mampu secara clear menangani mereka, artinya potensi kita memenangkan dunia ini secara damai, besar kemungkinan terwujud. Tapi kalau lihat fakta kondisi politik di dalam negeri, ya Dok ya, atau memungkinkan Indonesia mengambil peran itu. Maksudnya begini, untuk di dalam negeri saja, dari kacamata awam saat ini, terutama di fakta di media sosial, itu kan pertengahan-pertengahan di dalam itu aja juga nggak selesai-selesai sepertinya. Itu menurut dokter gimana? Gimana ini kita? Karena di dalam kok kita terus bertengkar, sementara kita di luar, kita harus memerlukan persatuan, karena kita di luar juga menghadapi ancaman yang bisa... Pada saya sederhana saja. Ya. Sebut kepada saya, mana negara yang di dalam negerinya tidak bertengkar? Ya. Tidak ada. Bertengkar secara politik adalah bagian dari dinamika politik. Ini soal cara pandang kita saja yang harus diluruskan, bahwa konflik dalam arti koridor politik yang disepakati ya oleh undang-undang adalah hal yang menyehatkan demokrasi. Yang tidak boleh adalah kita membunuhnya. Ya, gitu. Jadi pada saya itu satu hal yang menyehatkan. Yang penting kita mampu mengendalikan. Sistem mampu mengendalikan, aparat keamanan mampu mengendalikan, sehingga kita akan semakin dewasa dengan konflik itu. Itu satu. Yang kedua, dalam perspektif hubungan internasional ya, hal-hal seperti ini hanya gimmick saja sebenarnya. Yang konflik-konflik internal itu tadi. Konflik-konflik internal dalam arti ya bahwa
hal yang sama tidak terjadi di dunia lain kan, di negara lain. Itu artinya dia locally, gitu. Bahwa kemudian dia berefek global, nah itu yang kita cegah. Nah itu apakah tidak mungkin menuju ke arah situ? Karena kan yang dua kubu yang berhadapan, di mana Indonesia ada di tengah-tengahnya ini kan tentunya memandang Indonesia sebagai posisi yang strategis, dan mereka kan pasti sama-sama ingin menerapkan pengaruh, dan salah satu jalannya mungkin adalah propaganda melalui opini-opini yang dibangun kedua kubu di itu tadi. Makanya diskusi ini menjadi penting ya. Untuk saya mendelivery pesan bahwa kita penting punya kesadaran itu. Ya, kesadaran ya bahwa dinamika konflik politik di dalam itu jangan keluar. Dan kita sadar bahwa dunia internasional, khususnya para pihak yang berkonflik, punya kepentingan untuk menggandeng kita, membawa kita ke dalam konflik, sehingga jangan sampai konflik domestik kita ke bawah keluar menjadi konflik internasional. Justru yang harus dilakukan adalah diredam. Saya misalnya mengapresiasi PON di Papua. Ya, kita lihat pembukaannya bagaimana megah. Ya. Bahasa saya adalah ada kebahagiaan yang meriah di Papua hari ini, dan yang sama terjadi di banyak daerah kita, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Itu kan kebahagiaan, ya. Dan itu pesannya jelas ke dunia internasional bahwa Papua adalah bagian penting dari Indonesia, dan kita memberi perhatian penting, ya kan? Nah itu yang harus kita lakukan hari ini. Kita harus kuat, solid di dalam, gitu ya, sehingga luar tidak memiliki celah untuk kemudian membajak kepentingan kita untuk kepentingan mereka. Dan ini pesannya juga kepada partai politik. Sudahlah, kubur itu istilah kampret atau apa? Cebong dan lain sebagainya kan. Itu kubur ya. Kita harus lebih kedepankan bahwa ini adalah momentum bagi kita untuk kita punya peran di dunia internasional hari ini. Ya, setuju. Setuju, itu penting. Jadi memang untuk membangun pride itu ada usul nggak, Dok? Pride biar mereka itu nggak, kadang kita itu capek juga loh lihat pertengkaran-pertengkaran yang ya oke lah, saya setuju itu gimmick, tapi kan lama-lama kita bosen juga ya kan. Sementara di luar ini kan ada hal yang lebih penting lah, yang kalau sampai ada dampak kurang bagusnya untuk Indonesia dalam konflik dua kubu ini, menimbulkan efek kurang bagus untuk Indonesia, kan yang tengkar itu sendiri juga nanti yang kena dampaknya kan ya. Nah itu gimana sih, Dok, caranya bangun pride itu dari kacamata hubungan internasional untuk? Saya punya logika, orang naik sepeda. Ya. Kita semua pernah naik sepeda kan. Sepeda itu ya, kalau kita berhenti mengayuh maka kita jatuh. Betul? Ya, betul. Ya kan? Ya asumsinya kaki kita nggak ke bawah kan. Ya. Oleh karena itu kita harus terus mengayuh sampai sepeda bernama Indonesia ini mencapai tujuan. Oleh karena itu, mengayuh itu ya kadang pedal satu di atas, satu di bawah. Di bawah atau di atas kita hari ini, ya, jadi pejabat atau tidak, itu tidak membedakan sama sekali martabat kita. Ya. Karena yang akan yang kita capai adalah tujuan sepeda bernama Indonesia itu sampai. Soal di bawah di atas itu soal giliran saja. Dan pasti giliran itu terjadi, ya kan? Tidak selamanya pejabat yang sekarang itu terus akan jadi pejabat kan? Mungkin satu hari yang di bawah akan jadi pejabat. Nah keyakinan itu yang penting. Itu yang akan menciptakan bahwa kita adalah sebuah bangsa yang punya tujuan. Kita akan terus mengayuh sepeda itu sampai tujuan kita tercapai. Sampai tujuan kita, ya. Oleh karena itu teman-teman, benar kata Dr. Robi, benar sekali. Beliau sebagai pengamat dan ahli hubungan internasional ya, kita memang harus benar-benar mengayuh ya, Dok ya, karena kan itu juga untuk kedaulatan kehormatan kita sendiri sebagai bangsa kan. Jangan sampai kita hanya bangsa, kalau orang Jawa bilang itu anak bawang, pupuk bawang, kalau orang Jawa bilang anak bawang yang bisa enaknya dipingpong sana sini untuk kepentingan yang lebih besar, tapi sementara kita di sini nggak sadar situasi itu karena terlalu sibuk bertengkar gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi ya minimalisir pertengkaran lah ya, Dok ya. Kita bangun kesadaran dengan analogi sepeda itu tadi, kadang ada yang di atas, ada di bawah, tapi yang jelas ini akan terus mengayuh dan mengayuh untuk mencapai tujuan kita bersama. Iya. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan datang.
bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa besar yang berpengaruh. Tetapi yakinlah, kadang kesempatan itu datang pada saat terjadi masalah atau hal yang menantang. Ya. Kalau kita diam saja, ya, kita tidak pernah melihat dunia luar, maka kita akan terus diam. Ya. Tetapi pada saat kita dihadapkan pada sebuah tantangan dan kita merespon dengan tepat, maka boleh jadi kita akan berubah untuk menjadi besar. Situasi AUKUS itu saya ibaratkan seperti itu. Ini adalah tantangan, peluang, betul nggak? Ya. Kalau kita mampu merespon dengan cepat, ya, dengan tepat, ya, situasi sekarang boleh jadi nih, Indonesia akan menjadi satu negara yang punya pengaruh yang khusus, ya. Boleh jadi di dunia ini sekarang tidak menyetujui Tiongkok, juga tidak menyetujui grupnya AUKUS kan. Boleh jadi Indonesia mempelopori itu dan kemudian menjadi dalam tanda kutip, ya, pemimpin dunia baru, dalam arti tidak harus ditandai dengan kekuatan militer, tetapi ditandai dengan kekuatan ide, kewibawaan gitu, ya, ide kewibawaan. Jangan-jangan ini aku mau fenomena AUKUS atau hadapan antara kubu Amerika dan Cina itu justru jadi momentum kita untuk masuk ke situ. Nah, ini yang harus kita dorong. Ayo, ini kesempatan bagi kita untuk memimpin gagasan. Karena sekarang itu ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu netizen. Dan netizen ini bersifat global, ya kan? Dan mereka bisa menekan banyak pemerintah di negara-negara lain, ya, bahkan juga bisa memberi dukungan. Sekarang kalau saya tanya, netizen mau dukung mana, Tiongkok atau AUKUS? Menurut saya tidak akan pasti akan besar. Nah, kita perlu kepemimpinan baru di dunia yang memimpin perdamaian, dan itu bisa kita. Tapi kita harus berada di tengah, ya, netral, ya. Apa itu? Kalau nggak salah itu di dokumen, kalau dari pelajaran politiknya Bung Karno, ya, yang soal non-blok itu, kalau sempat diceritakan juga sama pakar pertahanan ini Bu Koni Bakri ini, kalau nggak salah, non-blok itu bukan berarti netral, tapi kalau kita harus berpihak, kita harus berani berperang selama itu untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam dunia HI itu memang tidak ada netral. Ya. Misalnya HI itu mempelajari tentang sistem internasional. Sistem internasional itu akan muncul dalam bentuk polar-polar, ya kan? Kelompok-kelompok negara. Gitu. Jadi tidak ada, ya. Kalau dia pilihannya adalah dia mengikuti satu polar, ya. Sebutlah misalnya sekarang ada polar Amerika dengan AUKUS-nya, ada polar Tiongkok dengan teman-temannya, ya kan gitu. Nah, negara-negara lain pilihannya, ya, dia menjadi semi periferi, pendukung kepada kelompok pemimpinnya itu, atau menjadi kelompok pinggirannya, periferi, tetapi dalam polar yang sama, ya. Atau pilihannya kita membentuk polar baru. Jadi non-blok. Membentuk polar baru, kita istilah bentuk poros baru gitu, poros ya, di luar poros yang sudah berkonflik itu. Jadi non-blok itu adalah polar. Pada saya mereka adalah polar. Nah, dalam konteks situasi hari ini, ya tentu kita pilihannya membangun polar baru. Gitu. Namanya polar perdamaian. Polar perdamaian, ya. Tapi mungkin nggak polar itu, kalau seandainya itu terbentuk polar itu nanti akhirnya merangkul salah satu polar dan menghancurkan polar yang lain, itu mungkin nggak? Pada akhirnya mereka harus melebur dalam polar perdamaian. Itu target kita. Kita jadi semacam black hole, kita menarik magnet. Sekali gitu. Ini Indonesia yang mendamaikan. Saya setuju itu. Makanya tugas kita emang berat sekali, ya. Besar sekali, tapi itu bukannya tidak mungkin untuk dilakukan, karena kalau melihat posisi secara geopolitis ataupun potensi-potensi bagaimana politik diplomasi kita ke luar negeri. Dan memang saya melalui forum ini ingin benar-benar, ya, menyampaikan pesan penting bahwa kita tidak bisa diam, sebab kalau kita diam dan kemudian menjadi bagian dari arena perang, ya, di antara dua kelompok ini, saya yakin kita yang akan rugi. Kelompok sipil, masyarakat yang tidak punya kemampuan berperang, ya, melindungi diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cara kita bagaimana melawan adalah membawa persoalan ini ke garis perdamaian. Karena dengan begitu kita akan selamat semua. Kita tidak hanya lagi bicara tentang
kepentingan Indonesia, tapi juga kepentingan warga dunia. Ya. 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 Sebab kalau sudah bicara nuklir, radiasinya kemana-mana tuh. Betul. Ya memang sekarang baru dibangun atau mungkin ada pihak yang menyebut ini hanya penggeraknya saja. Tapi kan kalau sudah namanya penggerak nuklir, tetap aja nanti yang diisi apa? Nuklir. Nah itu masalahnya. Nggak mungkin diisi dengan balon air kan? Ya. Itu. Gitu. Atau sekedar hulu ledak yang biasa saja. Itu. Ini yang kita sebenarnya khawatirkan. Kan kita tidak ingin menjadi wilayah yang ternata radiasi nuklir, apalagi di Jawa nih. Ya. Kan Australia kan dekat saja situ tuh. Betul. Sukabumi ke arah sana kan? Dari kalau nggak salah dari Pacitan kelihatan itu. Iya, dari wilayah selatan Jawa itu dia kelihatan. Nah itu masalahnya. Jadi jangan berhenti, sampaikan pesan ini. Paling tidak kita jangan sampai menjadi bagian dari yang dipengaruhi untuk mencapai kepentingan yang berkonflik. Luar biasa posisi kita, peran kita dan potensi peran atau posisi internasional yang bisa kita ambil dengan konflik ini. Dan jangan khawatir meskipun ini bukan TV One atau TV atau CNN ya. Tapi mungkin pesannya karena pentingnya bisa jadi ini lebih dari media-media TV mainstream. Suatu saat kita akan lebih dari itu dong, jangan salah. Ya. Baik, oke, terima kasih sekali Dr. Robi atas penjelasannya. Membuka mata kita semua bagaimana posisi kita dan sebaiknya apa kita lakukan untuk mempertahankan setidaknya harga diri kita lah ya sebagai pride kebanggaan kita sebagai bangsa. Mari kita bersatu, teman-teman semua, kita bangun kebanggaan bersama untuk Indonesia karena kita punya tugas yang sangat berat di dunia internasional mengingat posisi geopolitik kita yang sangat strategis ini kan. Udahlah, hindarilah, hilangilah pertengahan-pertengahan kita bangun kebanggaan bersama, kita kayu bersama Indonesia ini untuk bisa mendapatkan kepercayaan dan kewibawaan di mata dunia, gitu saja kira-kira. Dan ini adalah momentum. Jadi setiap negara itu punya momentum. Dan setiap momentum itu akan ada negara yang menempatinya. Oleh karena itu, fenomena AUKUS ini mudah-mudahan bisa jadi momentum Indonesia. Amin. Untuk justru kita menjadi negara yang lebih punya peran penting di dunia hari ini. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Rani. Terima kasih banyak kepada Robi. Mudah-mudahan semangat ini bisa ditangkap, bisa di-deliver ke semua orang. Jadi terbangun kesadaran kita semua untuk bahu-membahu pertahankan kehormatan negara ini, bangsa ini, dan mengambil peran penting di mata dunia internasional. Karena ingat teman-teman, itulah memang seharusnya kita lakukan karena kita lahir di sini ini bukan untuk menjadi korban negara. Terima kasih, sampai jumpa di provokasi berikutnya. Terima kasih banyak Dr. Robi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.